Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda saya membahas mengenai ini sebenarnya apa yang mendasari dari gerakan Muhammadiyah yang berfokus dalam 3 hal, baik pendidikan, budaya, dan juga di bidang kesehatan. Ya, yang melandasi Muhammadiyah bergerak di 3 bidang itu, bahkan sekarang di bidang ekonomi ya, jadi menjadi pilar keempat dari pergerakan Muhammadiyah, ekonomi. Itu nilai keislaman, di mana Islam itu harus menjadi agama yang membawa rahmatan lil alamin, sekaligus juga menjadi agama yang membangun umat dan bangsa itu menjadi khairu ummah, umat yang unggul, gitu ya. Nah, itu nilai Muhammadiyah. Jadi yang disebut dengan nilai kemajuan. Jadi nilai Islam yang berkemajuan itulah yang mendasari Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan ekonomi. Nah, sekarang mungkin bagaimana aktualisasinya dalam hidup kekinian. Nah, Muhammadiyah itu dulu punya komitmen kan juga bahwa agar orang beragama itu lurus, maka dia harus tidak boleh tahayul, tidak boleh bid'ah, tidak hurufat. Maknanya apa? Dalam beragama tahayul itu kan orang yang suka menghayal-hayal gitu. Itu tidak baik dalam beragama, gitu, dalam hidup. Kemudian hurufat itu banyak gugon tuhonnya, banyak kepercayaan-kepercayaan magis yang merusak nalar gitu kan. Kemudian ya jelas juga syirik itu kan, itu semua kelompok agama apapun di kalangan itu sepakat. Tinggal aktualisasi. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya menjadikan orang Islam yang dibangun oleh Muhammadiyah itu menjadi orang yang saleh gitu ya, orang yang lurus hablum minallahnya. Tetapi nah itu tidak boleh orang yang hablum minallahnya itu bagus tetapi hablum minannasnya jelek, hubungan dengan manusia dan kehidupannya jelek. Maka agama harus hadir membawa kemajuan. Nah, nilai dasar itulah yang kemudian diwujudkan. Kemajuan itu juga tidak boleh hanya semata-mata retorika. Harus ada bentuk lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga pelayanan sosial, sampai pada lembaga ekonomi. Dan lebih dari itu, agar manusia Indonesia, umat Islam di seluruh muka bumi ini juga menjadi khairu ummah, maka dia harus mengubah nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum hingga orang itu atau kaum itu yang mengubahnya. Dan inilah yang ayat ini yang dibacakan oleh Bung Karno di sidang PBB tahun 60-an. Nah, konteks inilah maka Muhammadiyah terus ingin mengajak umat dan bangsa ini melakukan perubahan. Jadi Islam sebagai dinu taghyir, agama perubahan. Nah, nilai-nilai kemajuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah kemudian membentuk kesalehan pribadi tetapi juga kesalehan sosial. Inilah yang akan menjadi modal kita menjadi umat dan bangsa yang maju ke depan. Nah, sekarang dalam konteks kekinian ya, Indonesia ini kan sedang bersaing dengan bangsa lain. Ada globalisasi, ada modernisasi abad 21. Bahkan sekarang lahir gerakan-gerakan sosial baru gitu ya. Pada saat yang sama juga kita punya potensi nih, generasi milenial yang luar biasa potensial. Kita sekarang juga bisa berprestasi di kancah internasional gitu ya. Termasuk olimpiade kita, bahkan beberapa anak siswa Muhammadiyah juga berprestasi. Nah, potensi besar bangsa kita dan umat kita ini tidak akan menjadi kekuatan yang dahsyat itu dalam menghadapi persaingan jika kita tidak mau berubah sebagai bangsa. Nah, Islam itu mengajarkan kita berubah. Nah, Muhammadiyah ingin terus melakukan satu gerakan perubahan ini lewat nilai-nilai kemajuan, bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju jika pertama bahwa
menjadikan agama, Pancasila, dan nilai luhur bangsa itu sebagai nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemajuan. Ya. Nilai moral membangun peradaban yang utama, kemajuan membawa kemajuan dalam peradaban. Nah, kemudian yang kedua, bangsa ini, umat ini juga tidak akan maju jika terpecah belah. Ya. Kita boleh berbeda secara politik, kultural, berbeda agama, ras, golongan, tetapi kita menjadi bangsa yang satu dalam keragaman ini. Tapi jangan hanya simbolik. Nah, harus ada kekuatan mendorong agar kebersatuan dan kebersamaan ini menjadi energi positif untuk kita maju. Yang bisa terlaksana secara nyata begitu. Nah, yang terakhir tentu harus punya orientasi ke depan. Jadi bangsa yang maju itu harus future oriented, ya. Punya orientasi ke depan. Jangan terus lihat ke belakang. Oke lah. Masa lalu itu menjadi kekayaan dan hasanah kita. Masa lalu yang buruk menjadi pelajaran buat kita. Tetapi kita harus melangkah ke depan. Nah, Muhammadiyah ini ingin mengajak seluruh umat dan bangsa untuk menjadi orang dan bangsa yang berwawasan ke depan. Baik. Nah, dengan berwawasan ke depan tentu kita akan seperti doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang dan bangsa yang selamat di dunia dan akhirat dengan berwawasan ke depan. Baik, itu dia tadi pesan-pesan buat kaum milenial ya dari Pak Haidar Nasir ya. Baik, terima kasih banyak Pak Haidar Nasir telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dalam program Tokoh Kita. Dan pemirsa, akhir kata saya Revi Fadani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar, terima kasih Ya, banyak. terima kasih Mas Reva. Ya.